Baik, saya akan bergeser ke Bang Joshua nih. Bang Joshua, kalau kita lihat IKK ini makin hari makin turun begitu ya. Akhirnya 3 bulan terakhir ini kita sampai di titik mungkin terendah begitu ya. Sejak Oktober 2024, Anda melihatnya apakah akan terus menurun atau ada kecenderungan trennya akan meningkat begitu? Seperti apa? Ya, saya juga melihat hal yang sama ya, fenomenanya di mana memang festive season ataupun lebaran tahun ini memang lebih melesu dibandingkan lebaran tahun lalu. Dan ini fenomena ini juga sependapat dengan Pak Roy bahwa tren ini bukan terjadi 1-2 bulan saja dan ini sebenarnya sudah struktural ya, bahwa bukan musiman tapi sudah struktural, sudah terjadi mungkin 5-10 tahun terakhir ini, dan ini terindikasi misalkan kalau kita lihat data dari BPS ya, di mana kalau kita melihat data jumlah kelas menengah itu mengalami penurunan cukup signifikan ya, dari 2019 57 juta penduduk, namun saat ini di 2024 menurun hingga 47 juta. Sementara itu masyarakat rentan ini justru malah meningkat dari 54 juta, 54,9 juta menjadi 67 juta. Jadi sangat jelas sekali bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah itu mengalami peningkatan ataupun daya belinya sangat menurun ya. Dan kalau kita melihat dari sisi dorongan dari sisi pemerintah mungkin belum begitu nendang ya, kalau kita bisa katakan di sini dampaknya kepada kelas menengah ini, karena kalau kita bicara ke beberapa misalkan fenomena yang ada yang terjadi justru malah tadi mengapa IKK-nya tadi menurun, justru malah terjadi down trading ya. Behaviornya itu justru konsumen itu down trading, artinya terdapat kecenderungan konsumen itu mencari barang-barang yang jauh harganya lebih murah. Karena tadi mungkin pendapatannya naiknya nggak seberapa, tapi dia harus menguras tabungannya, makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik itu untuk kesehatan misalkan BPJS ataupun untuk pendidikan dan juga untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena tadi misalkan misalkan dia karena dia kena PHK ataupun misalkan tadi UMKM penjualannya pun merosot ya. Jadi tentunya banyak alasan di sana sehingga yang menyebabkan tadi konsumen dari daya beli masyarakat kelas menengah ini pun juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sehingga memang tidak ada yang bisa memprediksi IKK ini kapan akan bisa pulih lagi, dan ini akan sangat bergantung lagi bagaimana respon pemerintah, kebijakan pemerintah, karena ini sangat krusial. Saya sependapat sekali dengan Pak Roy bahwa kalau kita bicara dari sisi bagaimana alokasi belanja pemerintah dari kuartal 1 tahun ini, memang disebutkan sudah ada peningkatan di kuartal 1 tahun ini, pertumbuhannya cukup cepat, sekitar 17% year on year-nya. Namun pertanyaannya apakah belanja pemerintah tersebut sudah menyasar tadi untuk let's say menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa menggantikan kemarin saudara-saudara kita yang kena PHK di industri padat karya, di tekstil, garment, dan alas kaki. Karena tanpa ada belanja spending pemerintah yang jelas, tentunya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan itu ya. Karena yang paling nyata adalah terlihat jelas tadi ya, kalau kita bicara behavior dari down trading ya, kalau kita lihat dari sisi penjualan tadi mudik sendiri menurun, lalu juga kalau kita bicara misalkan belanja kebutuhan ataupun barang tahan lama ya, ini juga ditunda ya, karena tadi ya udah lebih baik untuk kebutuhan perut dulu ya daripada belanja untuk baju misalkan, ya lebih baik saya menunda untuk belanja baju, lebih baik untuk perut anak saya dulu, untuk kebutuhan sehari-hari pokok daripada kita belanja untuk kebutuhan yang barang tahan lama tadi. Jadi artinya memang kembali lagi saya tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah itu sangat krusial untuk bisa menyelesaikan kondisi daya beli kelas menengah ini. Oke, tapi Bang Joshua, saya juga mau menyoroti bahwa sebentar lagi kita kan akan masuk tahun ajaran baru. Biasanya untuk masuk ke tahun ajaran baru itu masyarakat cenderung saving. Apakah dengan saving semakin meningkat ini nantinya IKK akan semakin menurun, kemudian daya beli malah makin anjlok atau bagaimana? Ya, biasanya kan memang siklus IKK itu biasanya cenderung meningkat pada saat pembagian THR kan. Itu normally pada saat festive season ataupun pada saat menjelang Lebaran. Ya. Namun fenomena yang terjadi 2 minggu pertama Ramadan dan juga 2 minggu setelah Lebaran pada saat mudik itu tidak terjadi peningkatan yang signifikan dari sisi konsumsi, sehingga cukup jelas maka
kami melihat juga pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini kemungkinan besar memang akan tumbuh di bawah 5%. Dan karena tadi ada dampak juga dari kebijakan perang tarif antara Amerika dengan Tiongkok, kemungkinan besar pun juga kami melihat bahwa di full year tahun ini pertumbuhan ekonomi kita pun juga akan cukup berat mencapai 5%. Sehingga oleh sebab itu kebijakan pemerintah kembali lagi ini akan sangat krusial, dan juga ditambah lagi juga dengan bagaimana upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga ya. Karena kalau kita bicara inflasi memang cenderung, tadi kata Pak Roy betul bahwa cenderung memang kita bilang bias ya kalau kita lihat inflasi rendah, tapi mungkin yang dirasakan oleh sebagian masyarakat mungkin menemukan harga-harga sebenarnya masih cenderung masih mahal. Jadi artinya tidak in average memang terjaga, tapi mungkin ada di beberapa wilayah, daerah ataupun beberapa kebutuhan pokok mungkin masih tetap meningkat. Sehingga ini mungkin harus menjadi PR pemerintah, dan juga yang lebih penting lagi tadi bagaimana mengalokasikan anggaran ataupun belanja untuk menyasar kelas menengah ya, karena kelas menengah ini adalah kelompok masyarakat yang memang tidak berhak mendapatkan subsidi ataupun bansos ya. Nah, karena kelas menengah ini memang salah satu kelompok masyarakat yang memang perannya besar, penggerak ya. Karena kalau kita bicara berdasarkan 40% masyarakat berpenghasilan rendah, 40% masyarakat menengah, dan juga 20% teratas, itu yang masyarakat berpenghasilan menengah di tengah, itu berkontribusi sekitar 30% dari konsumsi nasional. Jadi ini besar sekali. Jadi fokus utama. Betul. Ya? Jadi makanya kalau saya sependapat sekali, kalau misalkan pemerintah ingin mendorong spending kelas menengah, yang sebaiknya diskon listrik itu diperpanjang, ya jangan hanya 2 bulan, karena kalau 2 bulan saja saya pikir itu nggak bisa mendongkrak daya beli masyarakat kelas menengah yang gitu lebih signifikan lagi. Oke, harus panjang begitu. Tapi saya juga mau bahas kira-kira fenomena yang terjadi saat ini ya, Mbak Devi. Ini sebenarnya fenomena apa sih akhirnya masyarakat itu beralih begitu ya, yang sebelumnya lebih suka berbelanja offline, kemudian saat ini berbelanja online. Ini memang sudah saatnya harus bergeser seperti itu kah atau bagaimana? Jawabannya mungkin sebenarnya ada 2, teknologi dan pandemi. Teknologi tahun 99 kita kenal namanya Kaskus. Okay. Tapi kemudian karena pandemi kita semua mendadak digital seluruh dunia. Dan itu menjadi momentum yang luar biasa yang kemudian membuat orang sadar, oh bisa loh belanja dengan gampang, murah juga gitu ya. Karena dalam perspektif konsumen, tanda kutip memang banyakkan untungnya. Karena satu, apalagi perempuan ya, kita suka melakukan perbandingan. Muter-muter naik turun tangga, kalau ini kan tinggal scroll. Yang kedua otomatis memang harga itu lumayan bedanya. Dan yang ketiga karena kita terbiasa PSBB segala macam. Jadi tanda kutip budaya mager itu kemudian dimanjakan tentu saja dengan belanja tadi. Okay. Ditambah sekarang ada tren yang namanya Shopee-tainment gitu kan. Jadi kita belanja sambil terhibur. Bujuk rayunya nggak benar-benar yang beli hari ini atau harga Senin naik gitu ya, nggak begitu. Tapi kita terbawa dalam cerita, dalam secara emosi kita. Jokes gitu ya. Seru yang ternyata kita akhirnya terbujuk rayu tanpa sadar untuk beli. Plus sekarang banyak sekali orang yang cerdas kemudian punya bisnis yang bayar nanti. Cuman karena pakai bahasa Inggris, orang lupa kalau itu ngutang gitu ya. Dan itu makin mudah membuat kemudian kenapa harus jalan lagi gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga data ekonomi saya nggak paham. Tapi kemudian bagaimana para pedagang juga sekarang udah tren kok hybrid. Dia punya toko fisik tapi dia juga jualan tuh yang namanya online-nya. Bahkan menariknya adalah kalau dulu kan kita merasa kalau ada toko fisik tuh ada interaksi. Terus tanda kutip bisa ngilangin stres karena kalau ketemu pedagangnya bisa curhat. Nah sekarang dengan layanan live streaming misalnya itu juga terjadi kok interaksi sosial yang tanda kutip intim karena benar-benar personal. Bahkan itu ya ampun bisa ada yang 27 jam bercandanya gitu ya nggak berhenti gitu kan dan sifatnya sangat personal. Nah ini sesuatu yang memang menjadi daya pikat gitu ya, magnet yang memang membedakan tentu saja dengan fisik. Dan artinya saya nggak ngelihat fisik itu akan benar-benar jadi purba. Karena justru banyak yang tadinya jualan online, dia punya juga loh fisiknya karena
ada yang disebut dengan namanya retail therapy gitu. Terapi kalau sambil jalan-jalan. Walaupun sekarang scrolling pun itu juga bagian dari rekreasi yang murah. Jadi artinya ini memang trennya akan terus pindah ke online, tapi bukan berarti fisiknya akan benar-benar almarhum. Oke. Tapi pemirsa, ini harus menjadi perhatian kita bersama ya. Kalau kita bahas tadi bahwa daya beli yang menurun terus ini harus kita cermati, harus kita buat sebagai prioritas begitu ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami.